Sejumlah survei memang membuktikan bahwa budaya membaca buku masih menjadi tren di kalangan milenial. Tetapi, semakin maraknya berita hoaks dan negativitas di media sosial juga berdampak pada kesehatan mental muda-mudi tanah air. Membaca bukanlah suatu keharusan seperti yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah, sebab lebih dari itu, semakin besar keinginan untuk membaca maka semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Dan tentu saja, setiap informasi yang terkumpul akan menjadi bahan-bahan untuk kita pertimbangkan dalam menemukan benar dan salah serta hoaks atau fakta. Pada dasarnya, dalam membaca banyak sekali ilmu yang secara langsung meresap dalam kehidupan kita. Sehingga sangat disayangkan, jika saat ini kita lebih banyak disuguhi oleh bacaan-bacaan yang memprovokasi, mencuci otak serta menyebabkan negativitas. Tentu hal ini akan semakin memudahkan kita menjadi orang-orang yang berpikir instan dan mudah menghakimi yang lain tanpa berpikir lebih dalam. Jadi, sebelum lebih banyak terjebak dalam negativitas, ada baiknya kita mengetahui manfaat-manfaat dari membaca. 1. Membaca dapat menjadi investasi bagi kesehatan mental. Di era informasi yang terjadi saat ini, membaca menjadi salah satu penyebab orang-orang terinfeksi gangguan mental. Kita sudah tersesat jauh dari tujuan yang pada dasarnya, membaca adalah sebuah metode yang berguna untuk menjadi investasi kesehatan mental seumur hidup. Ada satu terapi yang terlupakan dalam penyembuhan gangguan mental, yaitu biblioterapi di mana bahan bacaan berfungsi untuk mengalihkan orientasi dan memberikan pandangan-pandangan yang positif sehingga menggugah kesadaran penderita untuk bangkit menata hidupnya. Namun bukan hanya bagi penderita gangguan mental yang cukup parah, orang-orang dengan gangguan mental ringan seperti stres pun bisa tertolong oleh biblioterapi. Ketika kamu sedang mengalami stres ringan, membaca dapat membantu kamu mengerti diri sendiri, menambah wawasan intelektual serta menyadari banyak pilihan dalam menyelesaikan sebuah masalah. 2. Membaca membuat otak menjadi lebih aktif. Menurut sejumlah penelitian, ketika kita membaca, korteks temporal kiri atau area otak yang terkait menerima bahasa, akan meningkat. Bahkan secara bersamaan, banyak membaca juga akan mengurangi resiko demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Ketika kita membaca, neuron-neuron di area otak akan diaktifkan secara otomatis yang bukan sekedar menambah sensasi tentang aksi yang dibaca, tetapi kita juga akan merasakan sensasi tentang apa yang digambarkan pada tulisan. Artinya, ketika membaca tidak hanya akan membawa kita berada di posisi orang lain, tetapi ada sensasi seolah kita benar-benar sedang melakukannya melalui biologi otak. 3. Membaca dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat. Dalam membaca, kita akan menemukan kata-kata yang tidak biasa didengar dalam bahasa sehari-hari yang dimana hal itu akan menjadi kosakata baru pada perbendaharaan kata-kata di memori otak. Ketika kita menemukan kata-kata yang tidak dimengerti saat membaca sebuah tulisan, tentunya otak akan menyesuaikan arti kata tersebut secara otomatis melalui kalimat sebelumnya. Hingga sampai pada titik munculnya rasa penasaran untuk membedah referensi lain untuk mencari tahu serta menemukan arti sebenarnya dari kata-kata yang tidak dimengerti tersebut. Setelah membaca satu buku, kita sering terpancing untuk menjelajahi bacaan-bacaan yang lain sehingga memahami banyak bidang ilmu. Ini adalah proses ajaib. Bahkan setelah kita memahami suatu pengetahuan lewat membaca, otomatis kita akan terpancing untuk menyebarkannya ke dalam lingkup yang lebih luas. Sehingga dapat disimpulkan, membaca bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga akan membantu orang lain ketika kita sudah memahaminya. 4. Membaca dapat menumbuhkan lebih banyak pemahaman dan empati. Membaca karya-karya fiksi benar-benar membuat kamu lebih berempati dalam kehidupan nyata. Tetapi kamu harus menyukai apa yang kamu baca, jika tidak, itu hanya akan menyebabkan kekesalan semata. Terlebih lagi, menumbuhkan perasaan yang lebih berempati serta meningkatkan kecerdasan EQ tentu saja tidak dapat dibangun dalam satu malam.
Artinya, dalam hal ini, kamu tidak cukup dengan membaca 1-2 paragraf dari sebuah novel fiksi. Tetapi, dibutuhkan lebih dari 1 judul untuk kamu baca sampai selesai. Beberapa penelitian yang telah dilakukan pun mengatakan bahwa membaca karya fiksi yang ditulis dengan baik, membuat diri kita lebih memahami dan berempati terhadap orang-orang. Bisa jadi, karena fiksi dapat membawa diri kita merasakan bagaimana berada di posisi orang lain. Sehingga perlahan-lahan akan menghilangkan prasangka kita, dan mendorong diri kita untuk tidak cepat dalam soal menghakimi orang lain. 5. Membaca membuatmu memiliki waktu yang lebih produktif. Di era media sosial sekarang ini, orang-orang kehilangan minat membaca karena menganggap hal itu tidak lagi meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Namun faktanya, itu hanyalah sebuah asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih jelas lagi, penelitian pun telah membuktikan bahwa pemimpin yang hebat adalah para pembaca. Tentu sangat memalukan dan sedih, di mana orang-orang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi untuk acara-acara yang menyedihkan. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang kita habiskan cuma-cuma. Seandainya saja, minimal 60 menit dalam sehari itu kita gunakan untuk membaca tentang sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang diminati. Tentu saja waktu yang kita lewati akan menjadi lebih produktif, bukan? Setiap buku selalu dilengkapi dengan ide-ide baru, di mana hal itu akan menambah kreativitas kita untuk mengaplikasikannya ke dalam karir atau pekerjaan. Jadi, membaca bukan hanya sekedar hobi. Bagi beberapa orang, membaca dapat membantu menyelesaikan masalah dan pekerjaan secara lebih baik, efisien dan efektif.